Kan mereka sama juga kan ngejar IPK, jika Iya. bisa 4. Nah, Dapatnya dari 4K juga. Kos, kampus, kamar mandi, perpustakaan. Kurang gitu. Iya. Mestinya ada keorganisasian, Nah, ke, betul. ke masyarakatan, Kemasyarakatan. keolahragaan, Betul. gitu ya, kesenian. Jadi Kesenian, banyak-banyakan keagamaan. gitu. Masalahnya ada di kecemasan. Nah, Yes. sebenarnya kecemasan itu realistis nggak sih sama kehidupannya gitu? Mhm. Konteks realistis atau enggak? Sebenarnya sumber kecemasan itu kan ada dua ya Pak ya. Karena tidak tahu dan kecemasan karena tidak mampu. Ngaca aja kita sering kok. Ngaca. Ngapain? Kan cuma pakai make up, nyisiran kayak gitu ya. Kenapa Habis kita itu. nggak mau ngaca secara psikologis? Berangkat dengan perasaan yang senang dulu. Yes. Gimana caranya dia nyaman selama di sekolah. Hmm. Ketika di sekolah dia nyaman, apapun yang dia terima di sekolah itu akan mudah menyerap dengan sukacita. Tidak ada keterpaksaan di sana. Iya. Pada akhirnya prestasi pun mengiringi. Tentu sesuai Iya. dengan kapasitas anak masing-masing ya. Penting untuk tampak baik, Ya. tapi lebih penting untuk menjadi orang baik. Nah, Yes. cakep. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Salah hati. Hai, welcome back. Kembali dengan saya Marta dan Saya Irwan. di YouTube channel Mental Pemenang. Habis ngantor. Salam pemenang. Salam pemenang. Yes. Kembali lagi Pak Irwan. Yes. Yeah. Ngapain nih? Ngapain? Tadi asik banget ya main gitarnya. Iya, menemani dirimu. Iya. Dan agak-agak gimana ya? Tadi tuh kata-katanya, liriknya. Keren ya. Aku kan cuma ngiringin aja sampai sakit-sakit juga tuh tadi. Itu sebenarnya salah satu lagu yang sebenarnya udah familiar sih di telingaku. Kenapa kita bawain lagu itu? Cocok banget sih sama karakter Mental Pemenang. Kan tadi liriknya gimana tuh Pak? Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meskipun kau tak cinta. Nah, gitu bukan? Iya. Minimal dia tahu Pak. Okay. Dia tahu apa yang dia tuju. Apa adalah dia menginginkan sebuah cinta dan dia menginginkan cinta itu juga kembali padanya. Nah, tergantung gimana perjuangan dia. Pokoknya gue pengen lu cinta juga sama gue kan gitu. Cuma kebanyakan mungkin mereka tahu apa yang diinginkan dan sebagian besar pun sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang itu siap dengan resultnya. Dengan hasilnya, ketika apa yang sudah dia perjuangkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Siapa atau enggak nih? Nah itu dia, itulah yang membedakan kesiapan masing-masing orang tadi Pak. Nah itu yang kayaknya cocok banget nih kita bahas kali ini terkait dengan kapasitas mentality. Itu juga yang berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang masuk ke kita nih Pak, kait dengan mental health terutama di era anak-anak sekarang nih, di Gen Z ini nih. Anak-anak muda deh. Iya. Nah, karena kan happening banget nih kapasitas mental health-nya para Gen Z ini tidak setangguh para pahlawan revolusi dulu ya Pak ya. Nah, beda nih. Pada akhirnya kita bisa merangkum itu di beberapa pertanyaan yang akan kita jawab nanti. Oke Pak ya. Bisa kita lihat dulu nih pertanyaan pertama nih yang datang ke kita nih. Apa sih yang bikin mental Gen Z ini pada hancur banget sih belakangan ini? Nah, kalau menurut pandangan saya sih, jika itu benar ya atau sebagian benar, yang dipertanyakan tuh pengasuhan, parentingnya. Kembali dari rumah. Orang tuanya gitu. Iya, product by siapa nih anak ini ya? Iya. Jangan menyalahkan, itu kan dampak gitu kan. Iya betul. Karena memang tidak semua juga produk Gen Z ini ya pada hancur mentalnya. Iya. Buktinya banyak kok yang berprestasi juga. Banyak banget, banyak pakai banget. Yang juara olimpiade, olimpiade fisik, olimpiade akademik. Berarti tidak, stigma itu tidak sepenuhnya melekat ya Pak ya. Saran juga jangan cepat membuat stigma. Iya. Gitu ya. Berarti intinya ya kita amankan generasi ini berawal dari rumah dulu. Setuju.
Oke, bungkus. Next, gimana sih efek sosmed ke kesehatan mental anak-anak zaman sekarang? Ini banyak Sosmed nih nih, Pak. banyak seminar, banyak workshop bahas ini. Hmm. Kalau saya sederhana aja gitu, sosmed ya, itu kan kayak pisau dengan dua Nah, mata gitu ya. oke, Bisa setuju. ada positif, ada negatifnya ya. Hmm, Bagaimana itu dimanfaatkan gitu. betul. Iya Jadi kan? sosmed itu kan hanya alat ya Pak ya. Dia nyala. Alat. Ya, Alat itu penggunaannya, fungsinya adalah tergantung bagaimana sih pengguna alat tersebut. iya, Mau iya, digunakan untuk iya, apa? betul. Untuk positifnya atau untuk negatifnya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih. Belajar mati-matian buat nilai bagus. Worth it gak sih buat mental mereka? Diko tuh yang jawab itu. Udah gantian saya jawab ya. Iya, yang jawab Belajar tuh. mati-matian. Sebenarnya kalau kayak gini pertanyaannya Pak, balik lagi ke tujuan belajarnya buat apa sih? Ya, Nah, kok bisa sampai mati-matian gitu? Apakah dia setengah mati untuk belajar itu? Berarti dia berangkat ke sekolah tuh mau ngapain sih? Apakah hanya untuk mendapat nilai bagus? Nah, yang pertama harus dia berangkat dengan perasaan yang senang dulu. yes. Gimana caranya dia nyaman selama di sekolah. Ketika di sekolah dia nyaman, apapun yang dia terima di sekolah itu akan mudah menyerap dengan sukacita. Tidak ada keterpaksaan di sana. Iya, iya, Pada akhirnya prestasi pun mengiringi. Tentu sesuai iya. dengan kapasitas anak masing-masing ya Pak ya. Oke. Nah, di situ udah nggak ada judul mati-matian lagi, tapi happy dan hidup-hidupan lah, nggak mati-matian. Bisa saya Gitu. tambahin di sini ya. Ya, Saya gimana pernah Pak? jadi jangan SMA juga, mahasiswa awal-awal juga kan bisa ya. Saya beri nasihat kepada mereka, kan mereka sama juga kan ngejar IPK, jika bisa Iya. 4. Nah, Nah, dapatnya dari 4K juga. 4 Kak. Kos, kampus, kamar mandi, kepustakaan. Nggak cocok. Kurang Nah, itu. iya. Mestinya ada keorganisasian, Nah, ke betul. ke Ke masyarakat ya. masyarakatan, keolahragaan Betul. gitu ya, kesenian. Jadi Kesenian, banyak-banyakan keagamaan. gitu. Ya, betul, betul, Jadi betul. jangan Banyak faktor, Pak. iya. Banyak faktor di Jadi situ. tidak hanya result tapi proses. Prosesnya. Dan banyak orang sukses bukan karena angka tinggi di kampus Betul. kok. Jadi jangan menjadikan sebuah angka sebagai tolak ukur Yes, satu-satunya ya yes, Pak ya. yeah. Karena yang lebih penting adalah bagaimana prosesnya itu. Iya, Itulah nilai yang sesungguhnya akan betul. didapat. Oke, next. Berikutnya adalah bagaimana stigma soal kesehatan mental. Kenapa itu masih ngaruh banget ya ke Gen Z? Stigma kesehatan mental yang pengaruhnya masih tinggi. Ya. Stigmanya itu gimana sih Pak? Kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan selalu berkaitan dengan kognitif, emosional, perasaan, tindakan gitu kan. Nah, mungkin juga tadi terlampau jumping to conclusion, jadi melihat misalnya mereka apa ya, berantem gitu ya, mereka ngebully mungkin gitu. Jadi apa itu salah gitu ya? Atau mungkin ada fasilitas yang tidak memberikan kesempatan untuk mereka berperilaku sesuai dengan fase perkembangannya. Misalkan? Ya, misalnya kalau dia kanak-kanak ya, 0 sampai 12 tahun mereka tuh butuhnya bermain. Tapi sekolahnya cuma kotak-kotak, Mbak. Jadi masuk naik tangga kotak-kotak. Kenapa? Ya mungkin mereka cari banyak kelas, cari banyak murid, cari banyak uang. Padahal anak-anak itu butuhnya bukan itu, anak itu butuhnya bermain. Bermain sambil belajar. Iya. Bagaimana tadi kan pengen bisa happy, nggak bisa. Nah setelah itu makanan bergizinya gimana nih? Nah, itu dia. Di rumahnya. Banyak faktornya semua. Nanti kita juga bisa deh kasih tips sih makanan bergizi itu apa ya? Boleh. Nanti kita bikin konten sendiri ya Pak ya. Yes. Kita bikin judul khusus di situ. Iya. Selanjutnya, orang tua sama sekolah bisa ngapain sih buat bantu mental Gen Z yang lagi kacau? Kehadiran orang tua ya, artinya kebersamaan, waktu, quality time-nya bersama ini gitu ya. Nah, sekolah sebetulnya peran berikutnya, tapi dia tidak bisa dijadikan pengganti orang tua. Jadi kan seringkali ada boarding school itu Mbak ya. Jadi seakan-akan ya orang tua yang tidak mampu tapi dia punya uang, udah masukin boarding school. Urus di situ, kalau macam-macam dia marah gitu kan. Iya, sekolah yang bertanggung jawab untuk Nah itu semuanya. Ternyata orang-orang kasus ini yang bikin kasus berbagai emosi negatif kan, malah tidak bagus. Jadi kembali lagi kepada peran orang tua, parenting.
Iya. Jadi Ya, sekolah itu ya supporting aja ya. Sebenarnya supporting modalnya semua berawal dari rumah ya Pak ya. awal dari rumah gitu. Iya, jadi kalau ditanya bisa ngapain sih buat bantu mental yang lagi kacau ini, jadi yang kita lakukan sebagai orang tua Ya, adalah listening with empathy. Jadi berikan kesempatan anak itu untuk bisa berbicara dan didengarkan secara didengarkan. empati, Iya, secara didengarkan. empati gitu ya. Jadi Definisi mendengarkan itu adalah dengan empati. emang empati. Jadi Tidak hanya active menyediakan listening lah kalau telinga bahasa ya. ini, bukan just hearing gitu ya. Iya, setuju. Ada trik jitu nggak buat bikin mental Gen Z jadi lebih kuat? Iya, semuanya kan bakal model ya, dari model. Jadi Biar lebih strong lah ada ya Pak. cerita si bapak bilang ya hati-hati nak, ya anaknya di belakang nih hati-hati nak, langkahmu ya nak ya. Si anaknya ngomong, ayah yang hati-hati, kenapa? Karena aku ngikutin langkah kamu. Setuju Jadi banget. contoh itu model. Ya, susah ya Pak kalau Gen Z-nya adalah sebagai produk yang tidak kuat datang dari pabrik yang tidak kuat juga. Ya, Nah, berarti kalau memang mau hasilnya yang kuat, ya orang tuanya juga harus kuat. setidaknya pura-pura kuat ya Pak ya. Iya. Tapi kan kita kan megang mutu itu. Iya. Penting terlihat baik gitu ya. Tapi lebih penting memang yang betul-betul Itu baik. dia. Ya, oke, next. Gimana sih cara ngadepin overthinking soal masa depan yang bikin stres? Oh, ini dia. Karena banyak hal yang harusnya kalau diputar dia mungkin akan berubah. Tapi juga dicemaskan kepada hal-hal yang tidak pasti juga di masa depan. Nah sebetulnya kan dia harus fokus kepada apa yang dia lakukan sekarang kan, dibekali apa yang dilakukan sekarang, modalnya kembali lagi ketangguhan mental pemenang tadi. Nah sehingga nggak perlu gitu ya, itu kan keseimbangannya. Iya. Ya keseimbangan tadi. Jadi overthinking itu ya mungkin kan berlebihan ya, cara dia mencemaskan, gue mau jadi apa sih, gitu. Oke, kalau bisa saya tambahkan ya Pak ya, Harus ditambahkan. overthinking, thinking yang berlebihan gitu. Iya, Nah, betul. segala sesuatu yang di luar batas itu kan tidak pas ya Pak ya. Tidak bagus. Yang tidak terlalu masa bodoh sama yang terlalu difikirkan secara mendalam tidak sesuai porsinya. Tapi balik lagi itu sebenarnya masalahnya ada di kecemasan. Nah, sebenarnya kecemasan itu realistis gak sih sama kehidupannya gitu. Konteks realistis atau enggak, sebenarnya sumber kecemasan itu kan ada dua ya Pak ya. Kalau yang saya pahami adalah kecemasan itu karena tidak tahu dan kecemasan karena tidak mampu. Nah, kalau dia terkait dengan masa depan, mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depannya. Tapi kan setidaknya kecemasan yang satu lagi tidak mampu itu bisa kita siapkan, bisa dia siapkan dari sekarang. Ketika dia punya goal, dia pengen apa di masa depannya, ketidaktahuan dia itu akan sedikit ada gambaran dengan kemampuan yang dia siapkan dari sekarang. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi saya pengen jadi sesuatu, saya harus melakukan apa sih agar saya bisa menjadi seperti itu. Ketika kesiapan dia udah semakin matang, akan semakin jelas tuh gambaran masa depannya. Kayaknya saya semakin mendekati goal saya nih. Akhirnya kecemasannya berkurang, overthinkingnya pun jauh deh. Hanya memang itu, Pak. Hanya memang membahas kecemasan ini berapa bisa semester. Ya, jadi karena memang ada yang dibedakan, ada yang membedakan fear and anxiety gitu ya. Fear and anxiety. Fear mungkin dia jelas objeknya yang dia takutkan apa. Kok anxiety itu revolting, dia nggak unconsciousness, dia tidak tahu itu apa sih. Gue cemas aja gitu berkeringat, deg-degan atau apa gitu. Nah, yang ini yang kadang-kadang bisa perlu kita bongkar gitu ya. Kembali lagi tadi apa? Listening with empathy. Betul. Ya. Berarti nggak soal masa depan yang bikin stres, itu balik lagi ke solusi yang tadi. Gitu ya, mau mendengarkan, mau menyimak. Iya. Oke. Apalagi itu. Lanjut. Ada kabar baik nggak nih soal kesadaran mental health di kalangan Gen Z? Ya, kalau saya melihat sih, lihat aja kesuksesan ini kan harus kita boasting. Bukan perundungan yang kita besarkan. Nah, seringkali kan di media sosial ya, mohon maaf lahir batin padanya udah ada kode etik jurnalistik gitu ya. Tapi seringkali bad news menjadi good news gitu. Harusnya kan good news menjadi the best news gitu kan. Jadi berita buruk itu yang ini. Kenapa? Memang konon katanya secara neuroscience gitu ya.
berita buruk itu yang selalu akan nempel. Iya, lebih Jadi mudah kalau ada melekat. kampanye apa pasti nyerang Iya. gawat karena yang keburukan akan nempel. Betul. Gitu. Sugesti dan afirmasi pun harus diupayakan kalimat yang positif. Yes, ya. Karena itu yang lebih gampang melekat, diingat. Ya. Oke. Nah, tapi kalau ngomong kabar baik nih Pak ya, sebenarnya benar, saya setuju sama Bapak tadi. Kabar baik soal kesadaran mental health di kalangan Gen Z. Sebenarnya kan sekarang sudah banyak nih platform-platform yang bisa ngebantu untuk stability mental health selama si Gen Z ini mau belajar, mau mencari ilmu. Jadi sebenarnya intinya kalau memang ada sesuatu, kalau memang stigma mental health itu dirasa masih menjadi sesuatu yang negatif gitu kan, dan mereka malu untuk mengungkapkan bahwa ada something dalam diri mereka kan bisa mencari secara pasif ya Pak informasi seperti itu. Nah minimal ada kesadaran dulu gitu untuk mencari tahu something happen sih dalam diri saya. Kalau bagusnya sih memang berdiskusi, mencari teman atau tempat untuk mencurahkan. Setidaknya ada yang bersedia jadi tempat sampah dulu deh di sebelum si tempat sampah ini memberi solusi. Setidaknya tidak dibebankan sendiri kan gitu ya Pak ya. Karena kebanyakan memang kasus-kasus seperti mencelakai diri sendiri sampai bunuh diri itu kan karena tidak ada tempat untuk berbagi saran pendapat. Setidaknya dia jangan merasa sendiri. Oh, saya ada seseorang yang support saya, lingkungan yang support saya. Apa yang saya lakukan ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Pilihan saya ini ternyata kayaknya merugikan saya gitu kan. Dengan saya menarik diri di lingkungan, dengan saya melukai diri saya sendiri itu tidak baik efeknya. Konsep-konsep bersyukur kan gitu Mbak. Pada saat gitu ya, pada saat saya memberikan suatu keluhan, artinya saya sudah tidak bersyukur. Ya, pada saat saya posting gitu ya di status saya, artinya negatif tentang waduh ini gini-gini, itu saya udah nggak percaya sama yang Maha Kuasa. Karena yang Maha Kuasa itu kan pasti positif ya. Dia memberikan ini ya misalnya ya Tuhan berikan aku jabatan karir yang bagus, apa yang dikasih? Masalah. Betul. Saya minta saya gini-gini dikasih masalah. Kenapa? Ya justru dengan ada masalah itu saya hidup dan saya berkembang. Iya, setuju banget. Tapi kesimpulannya adalah oh Tuhan tidak sayang saya. Saya minta yang baik malah dikasihnya yang tidak enak. Nah, kenapa harus saya? Kan itu pertanyaan-pertanyaan umum memang ya kayak gitu ya. Kenapa harus saya? Kenapa nggak kasih yang lain? Kenapa harus saya terus yang kayak gini? Tapi, oh gitu. Ada kita bikin sesi sendiri ya. Ada hanya maaf saya lupa namanya, tapi ada petenis perempuan saya ingat, dia di final tuh gagal karena dia celaka gitu. Kamu tidak mengeluh kenapa mesti saya yang gitu. Gitu. Kenapa misalnya kalau itu sebaliknya yang terjadi, kenapa nggak saya bertanya juga, kenapa mesti saya yang menang? Giliran positif tidak ada pertanyaan seperti itu. Nggak ada pertanyaan, tetapi itu begitu positif. Itu kan karena usaha saya yang begini ya. Banyak alasan untuk itu. Nah itu, tapi pada saat dia gagal, kenapa mesti saya? Iya. Nah, itu yang artinya tidak bersyukur ya. Jadi nerimo, letting go, keikhlasan, bersyukur ya itu satu paket itu Mbak. Flexibility tadi Pak. Yes. Bisa mencari sisi-sisi lain. Ya, gitu. dia fleksibel, beradaptasi dan fleksibel untuk mencari solusi. Betul. Nah, berarti kabar baiknya adalah di sini sebagai channel mental pemenang, habis ngantor ini bisalah memberikan wadah buat teman-teman Gen Z yang memang butuh tempat untuk setidaknya sharing. Yes. Kalau ada teman-teman yang mau mencurahkan isi hatinya, berbagi keluh kesah, atau bisa juga kita melakukan assessment, kita bisa bantu mengklasifikasi, memetakan, menerjemahkan apa yang mereka rasakan, kita bisa kasih solusi. Ada online-nya, mau kita mapping organisasi juga bisa, individual bisa gitu ya. Oke. Nah, gimana? Yang terakhir nih, quote atau pantun loh? belum nyampe. Yang terakhir, masih ada pertanyaan nih Pak. Oke, apa itu? Pertanyaan. Jadi gimana sih cara asik buat ngajarin Gen Z soal pentingnya jaga kesehatan mental? Gimana caranya? Holistik. Buat jaga. Holistik. Keseluruhan. Holistik. Mulai dari makan. Oh, dari perut pola dulu. Makan. Pola hidup ya. Pola hidup ya, betul. Pola hidupnya itu jadi gaya kehidup yang konstruktif gitu ya. Terus nggak mager gitu. Gimana kita mau sehat gitu ya, tapi tidak nggak suka olahraga.
Berarti Nggak fisik bisa. ya Pak ya Iya, ini. jadi olahraga pun ternyata juga kan ada yang macam-macam ya. Jadi ada yang aerobik gitu kan, ada yang penguatan otot. Jadi Sekarang kan udah penguatan. olahraga jari Pak, mulai dari e-sport sampai jadi netizen teladan kan. Nah, lingkungan dengan keluarga, Wah itu dia. ya kan quality time. Udah itu carilah teman-teman yang punya emosi positif, berbagi emosi positif. Hindari lingkungan yang toksik. Toksik, benar Kan sekali. toksik itu mulai berasal dari rumah pun bisa Pak. Berawal Bisa, dari rumah, lingkungan bisa, sekolah, lingkungan bisa kantor, di kantor. di kampus, Yes, circle pertemanan yang iya, toksik iya, sampai pasangan. Nah, iya, kayak betul. gitu. Itu kan membawa vibes negatif ya. Ya, Nah, sekarang orang yang susah keluar dari lingkungan toksik itu adalah orang yang merasa tidak punya kemampuan untuk berdiri sendiri dan keluar dari zona nyaman. nyaman itu. Padahal di luar sana jauh ada lingkungan yang lebih sehat sebenarnya. Iya, banyak Banyak sekali. Jadi ya itulah harus punya ini dulu ya Pak ya. Balik lagi tadi, tujuannya apa sih? Mau ngapain sih? Mau bertahan dalam kehidupan yang kurang nyaman, kurang sehat, kurang baik, atau mau berjuang untuk mendapatkan yang lebih berkualitas gitu. Nah, tujuannya dulu ya harus diperjelas. Iya, Baru target nanti ya, komitmen kekuatannya akan ya. datang gitu Ya kan, kan kita support lingkungan. kesadaran kita terhadap diri kita, terhadap potensi yang Harus tahu diamanahkan apa kepada yang mesti dimau. tahu. Iya. Ya, ngaca aja kita sering kok. Ngapain? Kan cuma pakai make up, nyisiran kayak gitu ya. Iya, padahal Benerin mukanya gigi. gitu-gitu aja. Padahal Pak, gitu-gitu sebenarnya aja. Nah, ujungnya tetap kenapa di kita situ. nggak mau ngaca secara psikologis, Itu dia. secara mental kita? Apa gitu. yang ada di balik yang kita kacakan itu, Yes. di dalam situ. Yes. Oke, jadi cara asik buat ngajarin Gen Z soal pentingnya jaga kesehatan itu ya tadi itu ya Pak ya. Holistik. Ya nanti kan Holistik, kita dari kita fisik, juga kan share mulai ya dari kesadaran, tentang mulai dari gaya lingkungan. konsumsi. Ya, betul. Iya. Oke. Terus juga aktivitas-aktivitas mungkin ya Pak ya, pengaruh ke kita bebas loh memilih apa yang mau kita lakukan ya. Dan kita pun sebenarnya punya kuasa terhadap bagaimana lingkungan memperlakukan kita kan sebenarnya ya Pak ya. Ya, hidup kan pilihan. Iya. Tapi di balik pilihan ada konsekuensi. Nah, itu dia. Iya. Bagaimana lingkungan memperlakukan kita itu adalah tergantung bagaimana kita mempresentkan diri kita kepada lingkungan itu. Betul, betul. Jadi ingat itu si Babih bawa anaknya lewat itu ada gua gitu kan. Hai, katanya. Si anaknya kaget, siapa tuh? Kamu siapa? Gua duluan nanya gitu kan. Terus? Ya akhirnya marah-marahan, sumpah-sumpahan kan, kebun binatang keluar. Nah, setelah itu kan si anaknya kan nangis dan bilang ke babenya, jangan begitu. Hei, kamu ganteng deh, balik kan, kamu ganteng deh tuh. Nah, jadi kalau kita memberikan sesuatu yang baik sama lingkungan, itu akan memberikan baik sama kita kan. Iya. Padahal itu cuma gema. Gema ya. Jadi hakikatnya kan dunia ini gema. Iya betul. Yang kau berikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Betul. Gitu kan. Vibrasinya kan gitu. Vibrasi, memang hukum semesta juga kayak gitu ya. Hukum semesta kayak gitu. Itu sebetulnya hukum yang maha kuasa kan. Iya. Oke, pertanyaannya sudah habis semua nih. Iya. Kita akan kupas tuntas masing-masing pertanyaan ini di sesi-sesi khusus ya Pak ya. Iya. Kita bikin nanti satu segmen sendiri. Oke ya, ada gitu. Pesan nggak? Ada lagi? Ada yang masih mengganjal, hubungi Hotline KB ya. Bukan hubungin Bang Hotman, bukan. Ya itu, saya tertarik untuk mengatakan itu Mbak. Jadi penting untuk tampak baik. Ya. Tapi lebih penting untuk menjadi orang baik. Nah, cakep. Itu membuat dia menjadi cinta. Makanya kalau saya pengen dicintai sama dia. Yang mana sih? Yang di sana. Oh, yang di sana. Ya saya harus memberi cinta dulu. Jadi setidaknya saya menunjukkan ini loh yang saya butuhkan gitu. Saya sudah memberi sama kamu. Kalau kamu nggak kasih yang saya berikan, ya kebangetan. Rugi aja. Yang rugi kamu. Iya, rugi. Iya. Kan saya kasih buat orang. Iya. Bicarain aja mumpung dia nggak ada. Iya. Baiklah Pak Irwan. Terima kasih atas semua jawabannya. Walaupun mungkin belum puas semuanya. Yakin tapi belum kita puas. bikin semester berikutnya. Iya, justru itu. Episode masih banyak kok. Jangan sampai lewatkan ya. Yes. Jangan terlewatkan. Kita akan kupas detail ini masing-masing yang tadi. Atau kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan belum tertuang, silahkan aja diajukan. Nanti kita juga kemas dengan jawaban-jawaban yang semoga bisa menjawab semua itu. Amin. Baik Pak Irwan, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu lagi. Yes. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Sang pemenang. See you again.